Bab 675, kalian semua sekaligus saja. Tangan kanan Lulumu yang sedari tadi terkulai di sisi tubuh, dengan santai saja ia kibaskan ke depan. Weng! Dengungan tak bersuara itu tiba-tiba menggema sampai ke kedalaman jiwa semua yang menyaksikan. Kali ini, bukan lagi penindasan mutlak lewat hukum dan kognisi. Ini murni benturan kekuatan. Lulumu tidak lagi mendefinisikan Rusdi. Ia memilih untuk mengandalkan kekuatan paling murni dan melawannya secara frontal. Di bawah pandangan semua orang, kepalan Rusdi yang mengumpulkan seluruh hidupnya, menumbuk ke depan. Sementara telapak tangan Lulumu menyambutnya, tanpa suara, saling bertubrukan. Tidak ada ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Hanya ada satu rasa putus asa. Seolah seluruh fondasi alam semesta seketika dicabut dan larut. Hening sekejap. Mata Rusdi tiba-tiba menyempit. Ia mendapati semua cahaya tinju di kepalanya satu persatu retak dan runtuh. Bukan cuma itu. Tubuhnya, keyakinannya, juga momentum seni bela diri yang ia bangun sepanjang hidup, di detik ini semuanya dihancurkan. Ia kembali ditindas. Dan kali ini, yang menindasnya adalah kekuatan murni lawan. Perempuan ini tidak memakai cara penyangkalan itu untuk menekannya. Ia langsung menekannya dengan kekuatan yang paling murni, paling ekstrim. Bukan cuma menindas. Ia berniat menghapusnya sampai tuntas. Ini benar-benar permainan, membunuh orang sekaligus membunuh hati. Aku tidak perlu memakai kekuatan yang berdimensi lebih tinggi untuk menindasmu. Cukup pakai kekuatan murni yang sama jenis dengan punyamu. Semua orang di arena paham maksud Lulumu. Paman yang memandang Lulumu, matanya penuh kewaspadaan. Perempuan ini benar-benar agak di luar nalar. Tai justru tampak sangat tenang. Apapun kekuatan yang ditunjukkan Lulumu, ia sudah tidak akan kaget lagi. Sekarang, bukan cuma tidak kaget, ia malah merasa sedikit kagum. Dulu Lulumu juga dibantai sampai mati oleh wanita bergaun putih itu. Tapi perempuan ini sama sekali tidak patah semangat, mentalnya tidak runtuh. Sebaliknya, ia justru menjadi lebih kuat lagi. Mentalitas yang semakin kuat begitu bertemu kuat, ini membuat Tai kagum. Raffi Ye juga menatap Lulumu, terdiam. Terhadap guru ini, sebenarnya ia pun kagum. Walau ia ekstrim, tapi di dirinya ada banyak hal yang pantas dipelajari. Ia dan Mark adalah dua kutub yang berlawanan. Guru Mark adalah prinsip moral dan kebaikan. Sedangkan Lulumu tidak terima. Hajar. Dua kutub ekstrim. Dua jalan kebenaran. Satu kibasan ringan telapak tangan Lulumu bukan cuma sepenuhnya menekan Rusdi. Ia bahkan berniat menghapus Rusdi dari dunia ini. Penindasan dengan kekuatan murni. Penghapusan dengan kekuatan murni. Mata Rusdi perlahan tertutup. Sesaat kemudian, ia berbisik, eksistensiku, mana mungkin boleh dihapus. Kehendakku, abadi. Teriakan itu seperti petir pertama yang membelah langit di awal penciptaan. Cahaya tinju yang semula redup di tubuhnya tiba-tiba melonjak miliaran kali lipat. Itu bukan sekadar ledakan energi, itu adalah kehendak dirinya sendiri yang di saat ini terbakar sampai puncak dan melesat naik. Kau, Lulumu, bisa semakin kuat saat bertemu kuat. Aku, Rusdi, juga begitu. Cahaya tinju suram di kepalan Rusdi bergetar hebat. Ia memaksa menghentikan kecenderungan pelarutan dan penghapusan barusan. Ia ingin membalikkan keadaan secara paksa. Melihat ini, semua orang di arena menahan napas. Itu, bisakah ia membalik kekuatan murni Lulumu yang mengerikan? Di bawah tatapan semua orang, sorot mata Lulumu tetap setenang air. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal, lalu satu pukulan mengayun turun. Boom! Kehendak mengerikan yang baru saja meledak dari tubuh Rusdi langsung ditekan. Dalam sekejap, kehendak itu retak sejengkal demi sejengkal. Tubuh Rusdi terpental dan terbang mundur sejauh jutaan meter.
masih saja digilas. Melihat ini, ekspresi paman yang membeku. Rusdi yang ini sebenarnya sudah menembus batas di tengah situasi maut. Namun tetap saja ia dipaksa tak berdaya. Perempuan ini sama sekali belum serius. Sialan. Kepala paman yang serasa ikut berdengung. Definisi-definisi lulumu barusan, juga kekuatan-kekuatan tadi. Semuanya ia lakukan seenaknya. Sama saja seperti kucing yang mengerjai tikus. Dia dari tadi cuma main-main. Di kejauhan, setelah satu pukulan mengguncang dan memukul mundur Rusdi, lulumu hanya meliriknya sekilas. Lalu berbalik melangkah menuju Raffiye. Namun tepat saat itu, dari dalam tubuh Rusdi di kejauhan tiba-tiba meledak satu gelombang kehendak mengerikan. Setelah ditindas, kehendak Rusdi kembali bangkit melawan arus. Kehendaknya terbakar. Itu bukan pembakaran yang disengaja. Itu adalah letupan total setelah ia ditekan sampai batas. Kehendak Rusdi tidak pernah tunduk, tidak pernah musnah. Bertarung lagi. Semua orang menatap Rusdi, sosok yang dulu pernah menjadi nomor satu di alam semesta 15 dimensi. Semua merasakan satu kehendak yang tak mau menyerah terpancar dari tubuhnya. Ia perlahan mengangkat kepala, menatap lulumu yang tak jauh di depannya. Matanya penuh hasrat bertarung yang tak ada habisnya. Lalu, di saat itu juga, perubahan besar terjadi di dalam tubuhnya. Dari tubuh dan roh jiwanya, satu demi satu aliran kekuatan melesat keluar, lalu hancur. Itu Wifa. Melihat pemandangan ini, semua orang tercekat seolah baru tersadar. Ternyata sebelumnya, Rusdi belum dalam kondisi utuh. Di dalam tubuhnya ada puluhan ribu pedang Wifa. Semua Wifa itu selalu tertancap di tubuhnya. Dan sekarang, dalam pertempuran dengan lulumu, ketika kehendaknya sekali lagi menembus batas, ia memaksa semua Wifa itu keluar dari tubuhnya. Bukan cuma memaksa keluar. Ia bahkan menghancurkan semua kekuatan Wifa itu. Kekuatan dirinya sekali lagi melonjak hebat. Ekstrim. Raffiye memandang pemandangan di depan, ekspresinya rumit. Sebenarnya, potensi seseorang itu, semuanya dipaksa keluar. Di bawah tekanan ekstrim, paling mudah memaksa potensi manusia meledak. Namun kebanyakan orang tidak sanggup bertahan sampai titik itu. Dan untuk bisa bertahan sampai ke sana, dibutuhkan kehendak yang sangat kuat, kehendak yang tidak mau tunduk. Di jalan kultivasi, keadaan hati penting. Tapi kehendak lebih penting lagi. Keadaan hati seindah apapun, kalau tidak ada kehendak kuat yang menopang, tetap tidak ada gunanya. Ekstrim. Raffiye menghela napas pelan. Dirinya tampak seolah sudah menghadapi banyak situasi putus asa. Tapi sebenarnya, ia belum pernah benar-benar mencapai ekstrim. Baik dari sisi mental maupun kehendak, masih jauh dari cukup. Setidaknya, dibanding para monster di depan ini, Raffiye masih terlalu hijau. Setelah kehendak Buwei terbakar, auranya kembali melonjak. Di detik ini, kekuatannya naik lagi. Paman yang menatap Rusdi, wajahnya rumit, kuat. Di momen ini, ia pun menyadari kekurangannya sendiri. Dulu ia juga tokoh besar. Kekuatannya di alam semestanya sendiri sudah setara langit-langit. Namun ketika melihat kehendak seperti milik Rusdi, ia pun merasa malu kalah. Yang semua orang lihat bukan cuma kehendak di momen ini. Dari segala sisi, kehendak sebesar milik Rusdi bukan sesuatu yang terbentuk sehari dua hari. Itu ditempa lewat entah berapa banyak penderitaan dan bencana besar. Rusdi perlahan mengangkat kepala, kembali menatap lulumu di kejauhan. Setelah memaksa keluar semua Wifa di tubuhnya, auranya mengalami perubahan yang benar-benar menyeluruh. Itu adalah satu bentuk metamorfosis kualitatif. Lulumu menghentikan langkah. Ia pelan-pelan berbalik menatap Rusdi. Sorot matanya masih setenang tadi. Saat semua orang mengira Rusdi akan bertarung lagi, Rusdi justru menggeleng. Barusan, kalau Nona benar-benar turun tangan untuk membunuh,
aku sudah mati. Aku tidak pantas lagi mengangkat tangan. Aku, Rusdi, kalah. Mengaku kalah. Semua orang tertegun. Tak seorang pun menyangka, Rusdi yang baru saja menembus batas lagi ini ternyata tidak memilih lanjut bertarung, melainkan langsung menyerah. Raffiye juga agak kaget. Tapi segera, di lubuk hatinya muncul rasa hormat yang dalam. Hormat. Inilah keluasan hati seorang kuat sejati. Sebenarnya, semua orang paham. Kalau sejak awal saja Lulumu berniat membunuh, Rusdi tidak mungkin bertahan sampai dapat 2 kali kesempatan terobosan barusan. Rusdi juga sudah melihat fakta itu. Yang tak disangka semua orang adalah, ia langsung mengaku kalah. Kalau kalah kemampuan, ia mengaku kalah. Melihat ini, ekspresi Lon yang di kejauhan jadi rumit. Kuat di level seperti ini, setelah kalah kemampuan, bisa langsung mengaku kalah. Tapi dulu, setelah ia, Lon yang dikalahkan, pernahkah ia benar-benar mengakui bahwa dirinya kalah? Kalah, bukan hal memalukan. Tidak sanggup menerima kekalahan, itulah malu yang sesungguhnya. Lulumu melirik Rusdi sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke hadapan Raffiye. Ia mengulurkan tangan ke Raffiye. Hari ini ia datang, hanya untuk membantu Raffiye. Urusan keluarga yang sama sekali bukan urusannya. Raffiye memandang tangan yang diulurkan Lulumu, namun ia menggeleng. Lulumu menatapnya, ikut aku. Aku kasih kamu lingkungan yang adil untuk berkembang. Kamu tidak perlu lagi terus-menerus diseret ritme orang lain dan dipaksa main di permainan yang seharusnya bukan urusanmu. Raffiye tetap menggeleng. Tatapan Lulumu perlahan menjadi sedingin es, kamu yakin? Raffiye memandang Lulumu, guru, kali ini, aku mau berjalan di jalanku sendiri. Itu. Lulumu berkata, sekarang kamu belum punya kemampuan. Raffiye menjawab, aku tidak boleh mundur. Lulumu menatap Raffiye beberapa saat, lalu berkata, ikut aku. Paling lama 10 tahun. Aku akan membuatmu melampaui semua orang di sini. Kecuali aku. 10 tahun. Raffiye tetap menggeleng. Lulumu berkata, kamu tahu apa yang akan kamu hadapi setelah ini? Raffiye mengangguk, tahu. Lulumu berkata, tahu tapi masih mau lakukan. Raffiye mengangguk. Lulumu mengangguk pelan, terserah kamu. Selesai berkata, ia berbalik dan melangkah menjauh. Namun baru beberapa langkah, ia kembali berhenti, kesempatan terakhir. Raffiye berkata, guru, jaga diri. Lulumu tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya langsung lenyap. Lulumu pergi. Melihat ini, paman yang langsung menghela napas lega, lalu kegirangan. Kalau perempuan ini tidak pergi, itu memang akan jadi masalah besar. Karena perempuan ini terlalu kuat. Paman yang segera menoleh ke Rusdi dan Kaisar Wusan di kejauhan. Tidak usah 1 lawan 1 lagi. Langsung maju saja. Pengawal pribadi kekaisaran dari klan kekaisaran masih lengkap. Ditambah pengawal penentang dewa milik Rusdi, sudah lebih dari cukup untuk menggiling abis Raffiye dan pihaknya. Rusdi menoleh ke arah Lon yang tak jauh. Lon yang perlahan berjalan ke depan, berdiri di hadapan Raffiye. Benar-benar bisa dilakukan. Raffiye berkata, pasti bisa. Lon yang pelan-pelan berbalik menatap Rusdi. Jika peradaban dimensi kuno masih mengakuiku sebagai tuan, maka dengarlah perintahku. Lindungi Raffiye. Tai dan Kaisar Wusan serta yang lain tertegun. Apa-apaan ini? Paman yang menatap Lon yang erat-erat. Wajahnya gelap sekali. Lon yang, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Lon yang dengan tenang menjawab, Paman yang, apa yang kamu bilang barusan tidak salah. Aku memang harus berusaha supaya namaku sendiri bisa tercatat di silsilah keluarga. Tapi, itu tidak boleh dibangun di atas pengkhianatan pada keluarga yang. Seseorang yang menulis 1 halaman sendiri di silsilah setelah mengkhianati keluarganya sendiri, itu orang macam apa?
Paman yang menatap Lon yang beberapa saat, lalu tertawa, ternyata kalian sudah lama bekerja sama. Lon yang mengangguk, saat pertempuran itu dulu, Rafie mengirim pesan padaku dan pada pemilik pena Dao. Menyuruh kami kembali ke galaksi Bima Sakti. Dia bilang, pasti ada orang yang akan memanfaatkan diriku untuk menghancurkan keluarga Yang dan keluarga Ye dari dalam. Hanya saja, kami tidak menyangka orang itu akan jadi kamu, Paman Yang. Paman Yang terkekeh. Ia melirik Rafie sejenak. Orang terpelajar, memang pikirannya berlapis-lapis. Selesai berkata, ia menatap Rusdi. Tuan peradaban dimensi kuno, kalian orang peradaban dimensi kuno ini dengar siapa? Rusdi tersenyum tipis, tentu saja mendengar Tuan Muda Lon Yang. Abis bicara, ia mengibaskan lengan jubahnya. Para pengawal penentang dewa seketika muncul mengitari Rafie dan Lon Yang, membentuk pagar hidup melindungi mereka. Paman yang menatap Rafie, benar-benar meremehkan kau, bajingan satu. Aku tahu kamu pasti main trik, tapi tidak masalah. Di hadapan kekuatan mutlak, semua trikmu cuma awan lewat. Sambil berkata, ia menyapu pandang ke semua orang di arena lalu tertawa, kalau begitu. Kalian semua maju saja. Bum bum bum. Tiba-tiba, di detik suara paman yang jatuh, cakrawala agung dimensi tak terhitung di belakangnya seolah ditangkap satu tangan raksasa tak terlihat, lalu diremas keras-keras. Bukan hancur berantakan, melainkan mengalami satu bentuk pelintiran dan keruntuhan yang ganjil. Tak terhitung dimensi ruang waktu yang bertumpuk-tumpuk seperti lembaran kertas yang dilempar ke dalam pusaran. Semuanya mengeluarkan ratapan mengerikan. Dalam sekejap, lapisan-lapisan itu ditarik dan dipadatkan, menjadi satu jurang dimensi raksasa yang ukurannya sampai menutupi seluruh alam semesta 15 dimensi. Di dalam jurang dimensi yang mengerikan dan tanpa batas itu, bukan sekadar kegelapan belaka, melainkan satu jenis kehampaan yang tak terlukiskan. Kekosongan yang melampaui semua hukum 15 dimensi yang dikenal, melampaui semua jalan dimensi. Sebuah kengerian besar di atas segalanya. Luar lingkaran. Rusdi menatap jurang dimensi mengerikan itu. Wajahnya perlahan menjadi semakin berat. Seorang luar lingkaran memaksa diri menerobos masuk ke dunia ini. Bab 676, tak gentar pada tiga pedang. Luar bingkai. Melihat jurang dimensi yang mengerikan itu, wajah Kaisar Wusan dan Tai yang berdiri tak jauh dari sana berubah jadi seberat-beratnya. Tekanan seperti ini mengerikan. Tadinya, mereka adalah kekuatan terkuat di 15 dimensi. Namun baru sekarang mereka sadar, mereka hanyalah eksistensi di dalam dimensi, sementara di luar dimensi masih ada keberadaan lain. Luar bingkai. Kaisar Wusan menatap ke kejauhan, kita berdiri di pihak mana? Tai terdiam. Mereka jelas harus membuat pilihan. Sejak awal, klan kekaisaran memilih berdiri di kubu Paman Yang. Tapi saat Kaisar Wusan melontarkan pertanyaan itu, jelas ia sudah mulai goyah. Lon Yang dan peradaban dimensi kuno berbalik berdiri di pihak Rafie. Ditambah lagi kekuatan yang tadi ditunjukkan oleh Rafie dan keluarga Yang. Sangat kuat. Bagaimanapun juga, sejauh ini terlihat jelas keluarga Yang pasti masih menyimpan kartu truf. Tapi, kubu Paman Yang juga mengerikan. Luar bingkai. Sebenarnya apa tepatnya eksistensi itu? Peradaban dimensi kuno kuat atau tidak? Sangat kuat. Namun dulu, seluruh peradaban dimensi kuno pernah ditekan sampai tidak bisa keluar. Bagaimanapun juga, klan kekaisaran harus membuat pilihan. Dan pilihan ini akan menentukan nasib masa depan klan mereka. Sangat penting. Setelah terdiam sejenak, Tai tiba-tiba menoleh ke arah Paman Yang, dia. Kaisar Wusan menoleh pada Tai. Tai berkata tenang, ayah, aku bukan sedang terbawa emosi. Paman Yang sudah berkali-kali berurusan dengan keluarga Yang.
Dia jauh lebih paham batas bawah keluarga Yang dan Raffi Ye dibanding kita, tapi dia tetap berani melakukan ini. Hanya ada satu penjelasan. Dia punya kepastian mutlak. Kaisar Wusan terdiam. Untuk orang seperti Paman Yang, sebenarnya ia tidak terlalu percaya. Soalnya kekuatan pribadi Paman Yang cenderung lemah, dan cara bicara serta tindak tanduknya juga agak tidak normal. Tai melanjutkan, di pihak keluarga yang benar-benar kuat hanya 3 pedang itu. Tapi kalau 3 pedang itu sampai terikat, keluarga yang sama sekali tidak punya peluang menang. Kecuali perempuan bermargamu itu berdiri di pihak mereka. Tapi dia sudah pergi. Dia tidak akan membantu keluarga Yang. Kaisar Wusan bersuara berat, kalau Paman Yang dan orang di belakangnya tetap tidak bisa menghalangi 3 pedang itu, lalu bagaimana? Tatapan Tai mengeras. Sejak dia berani muncul dan menargetkan mereka seperti ini, aku percaya dia pasti punya kepastian. Kalau dia tidak punya, dia tidak akan sebegitu membabi buta menargetkan keluarga Yang dan Raffi Ye. Dia bukan tipe orang tanpa otak. Kaisar Wusan terdiam. Ia tahu, bagi klan kekaisaran, pilihan berikut ini sama artinya dengan sebuah taruhan. Tai memandang ke arah jurang dimensi mengerikan di belakang Paman Yang. Semua luar bingkai itu patuh menuruti perintah. Mendengar itu, Kaisar Wusan tidak lagi ragu. Ia langsung memimpin seluruh pengawal pribadi kekaisaran menuju ke kubu Paman Yang. Mereka memilih berdiri di pihak Paman Yang. Tai berdiri di belakang Paman Yang. Ia menoleh ke arah Raffi Ye di kejauhan, namun Raffi Ye sama sekali tidak meliriknya. Rusdi bersama para pengawal penentang dewa di belakangnya justru berjalan ke sisi Raffi Ye dan Lon Yang. Semua orang kini menatap jurang dimensi mengerikan di belakang Paman Yang. Di bawah tatapan mereka, seorang lelaki tua berjubah dewa perlahan melangkah turun dari sana. Begitu ia melangkah keluar, seketika semua orang di tempat itu merasakan teror dahsyat yang langsung menusuk ke naluri terdalam kehidupan mereka. Itu bukan penindasan kekuatan, melainkan ancaman yang jauh lebih dalam, seolah eksistensi mereka sendiri akan dihapuskan begitu saja. Luar bingkai. Eksistensi dari luar dimensi. Tatap mata Raffi Ye dan Lon Yang tetap tenang. Mereka sama sekali tidak terkejut. Karena ketika Paman Yang masuk ke dalam pintu itu dulu, mereka sudah menduga Paman Yang pasti pergi mencari luar bingkai. Rusdi menatap lelaki tua berjubah dewa itu tanpa gentar. Dulu ia sudah pernah berurusan dengan para luar bingkai ini. Waktu itu, kekuatannya bahkan belum sekuat sekarang. Tidak ada rasa takut, hanya hasrat bertarung. Lelaki tua berjubah dewa itu menyapu pandang ke kerumunan. Pada akhirnya, tatapannya berhenti sejenak pada Ana dan Rusdi. Jelas, 2 orang ini adalah yang terkuat di tempat ini. Namun saat itu, Paman Yang tiba-tiba menunjuk ke arah Raffi Ye di kejauhan, bunuh dia dulu. Lelaki tua berjubah dewa itu menoleh ke arah Raffi Ye. Raffi Ye memandang Paman Yang, kenapa? Paman Yang menatap Raffi Ye, kamu sudah merencanakan begitu banyak hal. Pasti masih punya langkah cadangan, kan? Raffi Ye santai, kamu berani menyuruh dia turun tangan berarti kamu merasa punya sandaran. Seharusnya kamu tidak takut. Paman Yang tertawa, Raffi Ye, aku memang tidak takut. Aku menyuruhnya membunuhmu dulu karena aku ingin lihat kartu truf apalagi yang kamu punya. Ia menggeleng pelan, sebenarnya aku cukup penasaran. Separuh orang keluarga yang sudah mati. Sekarang, yang paling kuat di pihakmu seharusnya hanya Nona An di sampingmu ini. Aku akui, dia sangat kuat. Tapi paling tinggi dia cuma setara dengan Rusdi tentu, kamu juga bisa memanggil 3 pedang. Raffi Ye menatap Paman Yang, kamu tidak takut pada 3 pedang. Paman Yang menjawab, tentu saja aku takut. Tapi ada orang yang tidak takut. Raffi Ye berkata, Christian. Paman Yang terkekeh, Raffi Ye, tidak perlu buang-buang waktu. Apapun kartu truf yang kamu punya, keluarkan saja.
Selesai bicara, ia menoleh ke lelaki tua berjubah dewa di kejauhan. Lelaki tua berjubah dewa itu menatap Raffi Ye tanpa ekspresi. Lengan bajunya berkibar pelan. Tidak ada badai energi yang mengguncang langit. Tidak ada badai hukum yang merobek dimensi. Hanya ada satu kekuatan yang membuat orang sulit bernapas, sebuah pengelupasan eksistensi dari akar terdalam. Saat ini, Raffi Ye merasa seolah ada sebuah tangan raksasa tak kasat mata. Tangan itu melampaui seluruh hukum dimensi dan berusaha menghapus semua jejak keberadaannya. Ia seperti sebuah lukisan tinta yang baru saja disiram air. Dari hidup dan jelas, perlahan menuju ke keadaan tidak pernah ada. Dihapus. Perasaan ini, Raffi Ye sudah pernah mengalaminya. Dulu, lulumu pernah melakukan hal yang sama. Dihapus. Saat itu, ketika menghadapi cara mengerikan dan aneh milik lulumu, Fang ia rasakan hanya keputusasaan. Waktu itu, ia bahkan harus mengalaminya berulang kali. Dan sekarang, perasaan itu datang lagi. Kali ini, Raffi Ye tidak merasa putus asa, juga tidak takut. Ia justru dengan tenang merasakan kekuatan ini. Kekuatan dari luar dimensi. Sejak pertempuran besar hingga saat ini, hanya ada satu orang yang kekuatannya melampaui dimensi. Yaitu guru sebelumnya, lulumu. Batas tertinggi di dalam dimensi, tanpa diragukan lagi adalah eksistensi seperti Rusdi. Sedangkan di luar dimensi, Raffi Ye perlahan menutup mata. Ia merasai ruang waktu khusus di dalam tubuhnya. Saat itu, Rusdi tiba-tiba berdiri di hadapan Raffi Ye. Ia mengangkat tangan dan langsung menghantamkan satu pukulan. Dalam sekejap, tekad yang membara membungkus sinar tinju yang tak terhingga mengerikan dan menghantam hebat ke depan. Boom! Satu pukulan ini dengan paksa menahan kekuatan, penghapusan, milik lelaki tua berjubah dewa itu. Tatapan lelaki tua berjubah dewa itu jatuh pada Rusdi. Hanya dengan satu tatapan, dimensi ruang waktu di sekeliling Rusdi mendadak pecah seperti kaca. Lalu, tak terhitung banyaknya bilahan penghukum dimensi menyapu ganas ke arahnya. Mata Rusdi menyipit. Ia mengayunkan tinju satu kali, dua kali. Pukulan demi pukulan dimuntahkan. Tekad tak kenal menyerah berubah menjadi sinar tinju sepanjang puluhan ribu meter yang menyapu keluar, langsung menyambut bilahan penghukum dimensi itu. Bum bum bum. Ledakan bergema tanpa henti di antara langit dan bumi. Rusdi menggunakan kedua tinjunya untuk memaksa menahan lautan bilahan penghukum dimensi itu. Yang paling menakutkan, setiap kali ia mengayunkan tinju, aura tekad seni bela dirinya justru makin menguat. Semakin bertarung, semakin kuat. Melihat ini, wajah paman yang menggelap. Ia memandang lelaki tua berjubah dewa di kejauhan. Sudah kubilang, jangan menahan diri. Lelaki tua berjubah dewa itu menoleh ke paman yang tampak agak tidak senang. Kau sedang memerintahku. Wajah paman yang juga mengeras. Ia membuka telapak tangan. Segel ilahi dimensi muncul di telapak tangannya. Melihat segel ilahi dimensi itu, sebersit ketakutan mendalam melintas di mata lelaki tua berjubah dewa itu. Paman yang menatapnya tanpa ekspresi. Orang-orang keluarga yang ini memang dari dalam dimensi, tapi mereka tidak ada yang sederhana. Kalau ditarik-tarik, pasti muncul variabel. Mengerti. Ia tahu para orang luar bingkai sama sekali memandang rendah segala eksistensi di dalam dimensi, termasuk dirinya. Tapi ia tidak peduli. Ia memegang segel ilahi dimensi. Para luar bingkai ini mau tak mau harus mendengarkannya. Tatapan lelaki tua berjubah dewa itu akhirnya berpaling. Ia menoleh ke arah Rusdi di kejauhan. Lengan bajunya berkibar. Seketika, semua bilahan penghukum dimensi berkumpul menjadi satu titik, lalu menyatu menjadi sebilah pedang dewa penghukum dimensi berwarna darah. Di bawah kendalinya, pedang itu langsung menebas ke arah Rusdi yang masih mengayunkan tinju. Boom! Di tengah kilatan cahaya pedang berdarah yang mengerikan,
Rusdi tertebas hingga terpental berkali-kali. Retakan cepat menjalar di kedua tinjunya. Kekuatan bilahan penghukum dimensi kembali menggerogoti tubuhnya. Namun di detik berikutnya, Rusdi mengguncang kedua tinjunya keras-keras. Kekuatan bilahan penghukum dimensi yang baru saja menyusup ke tubuhnya langsung diusir keluar. Setelah itu, tubuhnya melesat seperti peluru meriam dan menabrak langsung ke arah lelaki tua berjubah dewa itu. Melihat ini, lelaki tua berjubah dewa itu mengerutkan kening. Dulu ia pernah berurusan dengan Rusdi. Waktu itu, Rusdi sama sekali tidak sekuat sekarang. Kekuatan kali ini jauh melampaui dulu. Karena kini ia mendapati, bilahan penghukum dimensi sudah tidak mampu lagi melukai Rusdi. Menghadapi pukulan Rusdi, lelaki tua berjubah dewa itu sama sekali tidak mundur. Ia membiarkan pukulan itu menghantam tepat di wajahnya. Boom! Jurang ruang waktu di sekitar lelaki tua berjubah dewa itu langsung bergolak. Tapi dirinya tidak bergeser sedikit pun, sama sekali tidak apa-apa. Sebaliknya, Rusdi justru terpental berkali-kali oleh kekuatan misterius yang terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit bingung. Setelah berhenti, Rusdi perlahan mengangkat kepala menatap lelaki tua berjubah dewa di kejauhan, matanya dipenuhi rasa heran. Lelaki tua berjubah dewa itu menatapnya, "Kau selamanya tidak akan bisa membunuhku." Selesai bicara, lengan bajunya berkibar. Pedang dewa penghukum dimensi mendadak mengeluarkan suara dengingan tajam, lalu kembali menebas ke arah Rusdi. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini lelaki tua berjubah dewa itu sendiri turun tangan menggenggam pedang itu. Rusdi bukannya mundur, malah maju. Ia menerjang ke depan dan kembali menghantamkan satu pukulan. Di atas tinjunya, tekad mengerikan memancar seperti gunung berapi yang meletus. Boom! Ledakan menggelegar mengguncang udara. Rusdi langsung tertebas mundur oleh satu tebasan pedang itu. Begitu berhenti, tinjunya mulai retak demi retak hingga hancur, darah muncrat. Namun lelaki tua berjubah dewa itu tidak melanjutkan serangannya. Tubuhnya bergetar pelan, lalu dalam sekejap menebaskan pedang itu langsung ke arah Raffi Ye di kejauhan. Raffi Ye menatap pedang dewa penghukum dimensi yang menebas ke arahnya, sorot matanya berkilat-kilat. Bersambung.